welcome back to Good Sense Beyond Knowledge. Gue William dan gue Rosi. Kita akan menemani kalian yang ada dimanapun untuk beberapa waktu ke depan. Betul. Nah, sebelum kita mulai ke pembicaraan terlebih lanjut nih, untuk orang-orang yang mungkin baru pertama kali dengar podcast kita hari ini, kita pengen kasih tahu lagi lah ya, mengenalkan diri lagi kepada kalian Iya. semua. Boleh, Will? Jadi Good Sense itu adalah podcast yang ngobrolin tentang masalah-masalah mahasiswa. Terus kita angkat masalahnya, kita bahas, lalu kita cari solusinya dengan Good Sense lah ya, akal sehat. Kan nama kita Good Sense. Gitu. Nah, kalau episode sebelumnya kita udah ngomongin tentang apa itu pacaran. Apa itu pacaran. Episode yang lalu kita membahas di mana banyak permasalahan nih guys, kalau dalam hubungan berpacaran tuh banyak yang malah tertekan, bukannya happy. Mungkin happy-nya awal-awal ya, karena jatuh cinta pasti indah, cuman bangunnya sulit ya kan. Tapi kita akhirnya menemukan conclusion-nya adalah di mana pacaran menitik beratkan kepada perkenalan, bukan ownership. Karena kebanyakan waktu orang memiliki pacar dan merasa itu miliknya, dijadiin seperti barang gitu. Maka dari situ kita juga mau beresin, kita juga mau baikin yang kemarin, bukan pacaran eksklusif tapi inklusif. Butuh nasihat guys untuk orang-orang yang sedang membangun hubungan yang indah gitu, perlu nasihat dari orang yang lebih berpengalaman atau yang lebih tua gitu guys. Biar nggak kita pikirin dua belah pihak doang, nanti jatuhnya subjektif. Iya, boleh. Nah, kemarin kita udah bahas tentang apa itu pacaran. Nah, minggu ini kita mau bahas tentang kenapa kita pacaran. Siap. Pernah nanya Ini nggak udah sih? episode kedua ya? Iya, udah episode kedua. Oh iya, tapi kenapa hari ini kok kursi di tengah kita kosong ya? Iya, Ada biasanya kita 3. juga cuma berdua ya, sekarang Iya. bertiga dan kosong. Maksudnya apa? Kan nggak boleh eksklusif, harus inklusif. Jadi Jadi hari ini kita kedatangan tamu spesial, seorang perempuan yang keren banget yang bakal sharing tentang pengalaman hidupnya di dalam percintaan. Jadi kali ini kita memanggil dia untuk menceritakan kenapa dia pacaran. Iya, betul banget. Mari kita panggilkan. Nah, ini dia. Say hi dong ke teman-teman yang ada di rumah atau yang di mendengar. mereka berada. Yeay, halo semuanya. Halo. Oke, sekarang kita udah kedatangan tamunya ini, yang spesial ini nih. Yeay. Sebelum kita lanjut ngobrol nih, kita Spesial. boleh nggak mau kayak kenalan dulu deh, sedikit informasi tentang kakak yang satu ini. Wih, mantap. Hai semuanya, kenalin gue Trisha Cesarini, itu nama panjang gue ya. Cesarini dipanggilnya itu gara-gara gue lahir sesar, jadi dikasih nama Cesarini di belakangnya, lucu kan? Terus nama Trisha itu juga dapetnya dari favorite jazz singer bokap gue. Jadi Trisha Yearwood tau kan? Wow, Ya, Trisha tapi Yearwood. iya benar-benar. Jago gue. Tapi mohon maaf nih, suara saya nggak kayak gitu. Oke, terus biasanya sih orang-orang kalau yang deket ya manggil gue tuh bisa Trisha, bisa juga Caes. Itu suka ngecek tuh. Caes tuh. Itu bener banget sih, dulu anak-anak SMA tuh seneng banget ini, tapi enggak guys, gue nggak suka ngeces boy gitu. Masa sih? sih? Enggak. Tidur ngecek. Ya gue nggak tahu ya gitu. Tapi kalau orang rumah juga teman-teman gue yang deket juga bisa panggil gue namanya Caca sih ya. Kalau nama imutnya Nama imut sampai detik hidup saya hari ini tidak ada gitu. nanti kali ya. Nomor imut. Nama sayang ada kali ya. Aduh. Sun Pasti ya ada. kali. Doain lah ya guys ya. Agak cringe gimana gitu Iya, ya. nggak apa-apa. Oke, terus gua juga biasanya kesibukannya itu sekarang sih melayani aja di satu komunitas yang isinya tuh orang-orang singles luar biasa di Tangerang yang berusaha mencari pasangan hidup ya. Gak juga itu fokusnya gitu, tapi tetap bantu secara rohaninya juga gitu, ada spiritualnya mereka lah, dan mentality juga sehat kayak gitu. Terus kalau ditanya apa lagi ya, kalau kenalan tuh biasanya suka hobi. Gue seneng banget sebenarnya itu nonton
nonton Netflix, series Netflix tuh gue suka banget. Itu banyak banget series-series yang gue lagi coba tonton. Series apa aja tuh? Oh, kalau ditanyain ini gue agak malu sih sebenarnya gue sharing tapi nggak apa-apa deh, gue sharing aja. Series-series yang cinta-cintaan gitu. Bisa jadi itu kinda teen lit. Nggak disebut tapi nama ini seriesnya. Kalian tahu lah ya. Pencinta Boleh Netflix pasti tahu. Aduh, ya pokoknya yang lagi hype banget deh ya, yang iya, kemarin juga baru iya. bikin tuh seasonnya ya kan, sampai season 5, ya tahu kan yang depannya L itu. Oh, Terus iya. lucu aja gitu ngeliatin itu. Terus kalau disuruh nonton Korea drama suka juga, itu suka banget gitu. Tapi belakangan ini lagi off, jadi nonton movies aja kayak biasa. Terus suka main games yang namanya The Sims, that's my world. Bener-bener deh, itu permainan gimana seolah-olah ya itu mengatur semuanya gitu, jadi suka banget kayak gitu. Terus The Sims tuh kayak membangun rumah, baikin rumah gitu nggak sih? iya, Bikin rumah terus nanti nyari Bangun jodoh rumah, juga. tangga. oh kalian makin pinter ya. Kita Udah memang kecil. pinter karena apa? Good sense, Iya, beyond beyond knowledge. Oke, Jangan. Nggak bener-bener. boleh bully orang tua loh kamu. Aduh. Orang tua. Mohon maaf, saya Salah, masih salah. Oh, agak enggak, sih. lebih senior aja daripada kalian ya. Siap. Iya. Siap Kak, siap. The Sims, terus apa lagi ya? Gue suka banget sebenarnya ngeliatin orang main. Jadi main games, komputer apalagi PC ya, itu gue suka banget tuh ngeliatin. Karena hari-hari ini lagi demen banget ngeliatin adik gue main. Kayak gitu, jadi dia Gamers bisa, ya dia? Jadi betul. Boleh kenalin lah ya? Boleh, Oh, dia ada punya gitu. YouTube channelnya juga. Wih, Bisa di sini? Ada di Jangan bawah lah ya. sini tapi nggak kelihatan. Nggak kelihatan, kan kita Nggak cuma bakal suara, ini. mohon maaf ya. Kayak gitu, suka aja gitu ngeliatin dia Oke. punya story-nya, kayak gitu deh. Kurang lebih hari-hari ini kayak gitu sih, dan mungkin makan, ngobrol sama orang di luar, ya itu hobi gue. Berarti orang-orang yang di rumah kesepian bisa kontak Kak Caca ya? Waduh, Berarti jangan lu semuanya dong. Consider lu sendiri tuh extrovert atau introvert? Honestly, introvert. Introvert ya? Tapi suka Iya, ngomong iya. orang. Tapi karena dia Iya. sekarang melayani di sebuah komunitas jadi ambivert dia. Wah, Iya. apa aja bisa gitu. Itu modenya langsung switch gitu ya. Wis. Wah. Sekarang katanya untuk menolong banyak orang kan harus bisa menolong orang. Iya. Itu nggak sih Oh Kak? sih tahu banget Wih. ya. Iya, kan baru ngobrol-ngobrolnya udah kenal dalam ya, kayak Iya. udah 20 tahunan kenal ya dia. Iya, doain lah ya. Semoga Amin. lancar jaya ya. Lancar jaya, siap. Tapi gue bingung nih, Hmm. lu kan introvert nih. Mhm. Tapi yang gue denger nih, Ya, oke. Apa nih yang gue denger deh. Dari mana tuh sumbernya? Ada lah, ada. Orang dalam ya? Orang dalam, Oke. Sebut saja Kumbang namanya. orang intel gitu. Kenapa sih dari kumbang terus oke? Deg-degan nggak? Dikit. Nungguin ya? Gue Nungguin ya gitu. Kita tuh dengar kalau mantan itu banyak. Kan introvert biasanya gimana ya? 1-2 lah paling. Tapi kayak gue lihat, kayak gue denger itu 2 tangan aja nggak bisa kehitung gitu loh. Nah itu waduh. dia. Bener nggak? Waduh. Kan ada sebabnya juga lu di. The truth reveal ya di sini ya. Iya. Ya ampun, aduh gimana nih? Gue harus ngomong apa adanya. Iya, ngomong apa adanya. Gue takut nanti ada yang mendengar terus tersinggung ya. Nggak juga lah, tapi gue udah tobat guys. Ya mohon maaf ya. Well, kalau untuk pengalaman ya, untuk yang dikasih tahu lo tadi, gue juga bingung sih sebenarnya. Mantannya itu actually yang bener-bener Mantan. Yaudah yang on record berapa, yang Oke. off record berapa? Officially only one. Yang Wah. benar-benar apa namanya? Oke, kayak istilahnya establish the relationship. Ya, lu mau jadi pacar gua nggak gitu, terus yaudah, terus habis itu kita putus jadi pacar, ya itu cuma 1 orang. The rest mungkin itu tidak official. Agak serem ya. Kayak gitu ya, aduh agak bersalah juga. Banyak. Jadi ngomongnya. para mantan-mantan yang tidak dianggap Kak Caca, mohon maaf. Aduh, Tolong diampuni ya. gue langsung keringet dingin nih, gue Nggak kayaknya apa-apa, panas ya guys ya. Mereka sayang lu kok. Ca. Oke. Jadi mereka ngerti lah. Oke lah. Iya. Ini ada tujuannya juga kan, gue ngomong kayak gini. Ada. Nah Oh. kalau yang official tuh gimana tuh ceritanya? Boleh nggak? Ceritain Iya. dikit. Kita pengen tahu Banyak kan juga boleh sih. kenapa dia pacaran ya. Jadi Iya. bisa berhubungan dong dengan mantan pacarnya waktu itu. Iya. Oh. Pengalamannya gimana? Kenapa bisa jatuh cinta sih sama dia? Kenapa jadi pacaran sih? Awalnya gimana gitu? Awalnya gimana sih? Cerita-cerita. Gitu Kan kan. Kepo ya kepo. Kalau Dilan kan aku ramal kita bakal ketemu di kafe gitu. Cerita Itu cheesy Dilan, banget iya, sih, cerita cheesy Dilannya banget sih. gimana gitu?
Aduh, gue jadi lupa. Tapi gue berusaha mengingat ya guys. Udah lama. Ininya dilupain ya. tidak gitu. Tapi boleh cerita sedikit. Ini ya orang pertama juga yang gak juga sih, sebelumnya gue pernah suka sama orang, tapi mungkin terlalu kecil pada waktu itu. Cuman gue mau mulai hubungan yang pernah official ini, gue mau jadi pacar lu atau enggak, terus habis itu kita putus ya. Itu sebenarnya too earlier sih, waktu gue SMP sebenarnya. Apa Waktu gue SMP kelas SMP? 3 guys. SMP Oh, kelas SMP. 3. Ya kan ini masih cinta monyet ya. Dan kalau ditanya kenapa ya waktu itu, gue sih sebenarnya nggak terlalu nyadar, tapi seiring berjalannya waktu, ketika gue tumbuh besar, gue mulai find out kenapa gue bisa starting relationship di umur yang se-earlier itu gitu. Nah, waktu Gimana tuh? awal-awal tuh gue cuma ngelihat nih cowok pinter, dia cukup cool, kayak ya playing hard to get lah ya. Tarik ulur berarti ya? Iya. Tarik ulurnya strong gitu. Iya. Ada gregetnya lah ya. Ada greget, jadi lah ya. gue tuh tipe orang yang tanpa gue sadar, walaupun gue diem terus kayak pemalu atau apa, gue suka challenge juga sih sebenarnya gitu. Gue nggak terlalu suka sama orang yang obviously gitu kayak nunjukin lah feelingnya. Langsung gitu. bucin dari awal gitu udah kayak udahlah nggak usah. Jijik gitu, kinda kayak nggak seru lagi nih gitu kayak mungkin ya pada saat dia itu. sukanya yang cuek-cuek ya. Bisa jadi ya kalau di anime tuh yang tipe-tipe sundere gitu kayak atau yang tipe sundere kawan-kawan. gitu ya kayak apa Sobat-sobat Nippon. ngeselin Kalian ngerti lah. yang ngeselin tapi sebenarnya care kayak gitu ya. Terus yang cool gue lu suka lah ya gitu. I see. Tapi yang paling penting itu gue melihat sisi dimana selain dia pinter, dia cool, dia itu juga tipe alpha boy gitu, yang pemimpin. Dulu pas SMP alpha boy, tapi sekarang udah alpha male ya berarti. Boleh Will, bisa jadi. alpha boy. Kenapa harus alpha boy deh? Memimpin ya berarti. Iya. Pimpin, Ada ya. karisma dong kayak. Betul. Wow. Itu benar banget. Dari karakter dia yang berkarisma itu, gue cuma suka sama gimana dia bisa mempengaruhi ya, dia punya influence gitulah sama teman-teman di sekitar dia gitu. Jadi ya karakter pemimpin itulah gitu. Dan ketika gue melihat itu, gue jadi kayak punya kecenderungan untuk bisa lean on sama dia juga. Lean on, oke. Gitu. Jadi kayak cukup bergantung sama dia mungkin kayak gitu. Nah, kurang lebih itu sih maksudnya yang waktu pas gue sadarin dulu gue mau pacaran, gue pingin cari seseorang yang bisa fulfill juga, membantu memenuhi kebutuhan gue untuk kasih afeksi buat gue. Afeksi, lean on apa lagi? Gitu kayak cari tempat berlindung lah, aman gitu. Jadi maksud tuh kayak lu bisa berasa secure Iya, gitu kalau bareng dia. Bener-bener. Oke, Itu gue oke. berasa secure sama dia gitu, karena sebenarnya sih Nah menarik nih Ca, gue menangkep Ya. nih yang tadi lu bilang lu butuh bisa lean on, terus ngelihat sosok mantan lu itu ya. Kalau kita gambarin sosok mantan lu itu bisa mempengaruhi orang dan bisa memimpin. Sampai akhirnya lu jadi berasa bisa secure sama dia gitu kan ya. Kinda ya. Bisa rasa secure, berasa nyaman deket dia. Itu menarik menurut gua. Kenapa dengan rasa nyaman dengan dia? What happened? Oke. Gimana kalau kayak teman sama keluarga gitu, secure-nya nggak dapet atau gimana? Iya kan biasanya ya kalau kita Good question. sering dengerin di quote Google lah, lu searching aja gitu kayak daddy's girl atau orangnya sangat family oriented. Oriented, Jadi berasa secure kalau di rumah. Nah kalau kali ini gue dengar lu malah rasa fulfill affection Di orang bisa luar. lean on Tinggal sama gue cari pacar gitu ya. dengan cari pacar. Itu dia maksud gue. Iya, good question. Sebenarnya waktu pas gue tuh realize-nya nggak di saat itu ya. Iya. Jadi ketika makin yang gue bilang tadi di pertama, makin bertumbuh, terus makin kenal dan juga aware tentang diri gue. Waktu pas gue trace back lagi, kenapa ya? Ternyata yang waktu pas gue sadarin itu, kenapa gue nggak bisa fulfill rasa afeksi gue dari teman-teman mungkin, terus sahabat gue, terus habis itu orang-orang di keluarga gue gitu, karena mungkin dulu kondisinya itu, ini gue cerita ya tentang background family gue sedikit ya. Boleh. Jadi gue itu lahir dari keluarga yang punya 4 anak. Nah
Gue itu anak kedua, gue punya kakak 1 dan 2 adik, 3 cewek 1 cowok. Nah, posisinya pada waktu itu ada masa-masa dimana kalau sekarang kan gue udah stay-nya di daerah Tangerang ya. Nah, kalau dulu itu gue lahir di Jakarta, gue stay waktu itu di satu kota yang beda banget gitu sama Jakarta gitu, di Malang pada waktu itu. Dan kondisi keluarga gue pada waktu itu agak terpisah-pisah gitu. Jadi ceritanya itu selama gue tinggal dan juga tumbuh besar di Malang itu, bokap gue itu sebenarnya bolak-balik ke rumah itu tuh pulang cuma setahun sekali. Jadi dia masih kerja di Jakarta. Betul. Pas lu pada udah di Malang. Betul. Jadi papa jarang ada di rumah intinya. Intinya dia jarang banget di rumah karena kerjaan juga. Kita tuh keluarga waktu itu memutuskan untuk pindah ke Malang gara-gara lagi krisis lah financially. Kita gak gampang banget pada waktu itu. 98 gak sih? Aduh, masih enggak. Tapi setelah itu juga masih ada efeknya lah ya. Iya, jadi so, how do you feel dengan papa yang jarang ada di rumah? Apakah itu mengefek ke yang tadi lu cerita tuh tentang akhirnya gue butuh affection di luar? Ya, jadi sebenarnya kalau ditanya how did I feel kali ya. Ya, waktu gue ngerasain itu tanpa gue sadar sebenarnya gue missing banget figur seorang ayah atau seorang laki di rumah itu sendiri. Karena di keluarga gue itu kan cuman nyokap, terus ada kakak perempuan, adik perempuan, terus adik kecil cowok tapi masih kecil gitu loh. Jadi diurusin sama kakak-kakaknya lah ya pasti. Betul banget gitu. Jadi lebih dominannya juga cewek dan juga habis itu nyokap gue bener-bener kayak superwoman banget lah dia gitu. Dan zaman dulu kan nggak selancar semua orang punya internet ya. Iya. Kita cuman one call away doang gitu, kayak cuman paling sehari kalau nelpon gitu, itu pun nelponnya ke nyokap gue gitu. Dan nggak kalau anak-anak zaman sekarang kan udah pada pegang HP tuh, gue belum punya pada waktu itu ya. Jadi anak sekarang TK udah pegang bener gadget, iPad, YouTube. betul. Beda zaman lah ya. Tadi udah ketahuan umur kita sekarang berapa. Oke, lanjut. Back to laptop. Betul. Jadi mungkin dari situ gue berasa gak ada connection sama bokap atau ya berasa gak ada connection. Berasa gak ada connection. Terus dari situlah gue berasa setiap kali mungkin yang namanya mama ya ngadepin masalah di rumah atau apa tuh selalu berusaha cari jawabannya juga, tapi jadi jatuhnya mungkin jadinya marah-marah atau kayak gimana. Terus ya mungkin gue juga hidup dari keluarga Chinese yang cukup keras gitu dengan tindakan represifnya gitu. Jadi ya kita tuntutannya betul yang paling maksimal gitu. Tinggi banget. Kalau enggak ini ya sabuk. Sapu lidi kalau gue. Sapu lidi ya. Versi Malang sapu lidi. Iya. Versi Malang sapu lidi. Versi lu apa, Bil? Gua sabuk gitu ya. Sabuk ikat pinggang. Versi gua kayu gitu. Kayu. Apa? Kayu. Versi gua ini apa? Itu apa sih namanya? Rotan kali, kayu yang itu rotan atau enggak sapu. Wah. Waduh, ini prinsipnya sama ya. Prinsipnya sama. Choose your weapon. Itu jadi curhat ya guys. Ya. Kalian bersyukur lah guys punya orang tua sekarang yang mungkin ya lebih tidak ke arah terbuka, generasi beda. Iya, generasi beda. Cara parenting juga beda kali. Iya. Betul. Lanjut. Ya kurang lebih sih kayak gitu sih apa yang gue rasa pada waktu itu, mungkin membentuk gue secara nggak sadar jadi butuh sosok lain di luar keluarga untuk membantu memenuhi kebutuhan gue untuk disayangin gitu. Disayangin, terus didengerin, karena kan di rumah gue dengerin nyokap gue ngurusin adik-adik gitu kan. Iya bener banget. Kalau misalkan sama teman-teman gue tuh mungkin rasanya beda banget ya. Jadi kalau sama mereka itu nggak bisa 24/7 yang kasih afeksi sama gue. Kayak ketemu aja di sekolah ya udah ketemu doang gitu. Dan kalau sama pacar tuh gue tahu kalau dia itu memprioritaskan gue, treat me special juga kayak gitu. Treat me special. Sama ya. ya? Tahu nggak sih kemarin kita ngomongin ya di episode 1 kayak bahwa Cici itu sebenarnya suka juga di treat special, siapa sih yang nggak suka? Dan ini terbukti nih. Betul. Itu betul banget. Come on guys. Itu kunci ke ini ya. Kuncinya. Hati cewek itu. Iya. Nanti malah
Iya. Iya. Iya, diprioritasin, Diprioritasin ya, dia Ah. ada buat lu, Betul. treat spesial Betul apalagi. banget. Pokoknya dia selalu ada deh gitu yang bisa diandelin. Jadi itu tanpa sadar membentuk gua jadi secure-nya itu sama dia gitu. Oh, berarti gua tangkep nih ya, Hmm. konektivitas dari lu bilang tentang cowok mantan pacar lu terus sama keluarga lu. Kayak bagi gua ya apa yang gua tangkep ya, berarti lu gak mungkin waktu di rumah dengan papa nggak ada di rumah, terus ada adik-adik yang harus lu tanggung jawabin, terus mendengarkan Betul. nyokap lu jadi lebih banyak memberi di sana, kayak bertanggung jawab, jadi nggak ada space buat lu untuk diperhatiin. Lu replace father figure lah. Iya, jadinya ngarah ke sana nggak? Betul. Itu kurang lebih summary-nya kayak gitu ya. Lu harus kuat bagi keluarga lu. Cuma di satu sisi lain, Gue juga butuh. Lu Gua adalah juga seorang butuh wanita supportnya. yang butuh kasih sayang. Iya. Gitu. Sebenarnya guys. Sebenarnya gitu intinya gitu kan. Betul, betul banget. Kayak gitu sih kurang lebih ya kalau Oh, misalkan I ditanya. see, I see. nah jadi akhir cerita lu gimana? Cak? Akhir ceritanya pada waktu itu sama dia ya. Itu kan relationship ngawet-awet juga ya. Iya. 9 bulan jalan. 9 bulan kayak ibu hamil ya. Udah Iya. keluar anaknya. Kurang ya sekarang Tapi ini tidak ada apa-apa gitu dan wasted time juga gitu. Dan Oke, wasted time. yang terjadi pada waktu itu toxic banget sih relationshipnya kita itu. Hmm. Toksiknya kenapa? Karena gue sadar pada waktu itu setelah gue pikir-pikir ya, guanya yang sangat toksik gitu. Aduh, maksudnya gimana tuh? Jadi Toksik aduh, pengakuan nih. gue jijik Iya. banget sih waktu itu kayak Bucin ya, eh, jangan-jangan lu ya. kayak apa ya? Gue kayak memperlakukan dia itu bukan kayak pasangan, tapi saking gue ketakutan kehilangan akan dia, jadi gue itu bener-bener membatasi dia dari berbagai macam hal. Gue jadi Oh. overprotective, Posesif jealousan, gitu. aduh banget deh. Jealousan, udah gitu tahu nggak yang zamannya dulu ya, itu tuh gue bener-bener tahu HP-nya kalau dia tiap kali ngapal ke rumah gue itu bener-bener bisa gue cek-cekin dia SMS Udah sama kayak siapa. istri ya, Ini- itu pun nggak gitu ya biasanya. Iya. Sama istri. CIA. Iya, benar-benar. Bukan pacaran lagi tapi CIA. Benar-benar, gue bisa sharing kenapa itu toxic banget, kenapa bukan cuma SMS doang gue cek-cekin, tapi even dia waktu pas dia ada kegiatan atau dia ada les gitu dan di situ ada teman gue bisa tanya teman gue di situ dan kayak nanya dia ngapain aja di situ gitu, yang ngapa-ngapain, dan gue bisa tahu gitu loh. Kenapa Ca? Lu takut dia diambil orang gitu? Atau Iya. lu takut kayak bapak lu sering pergi, terus lu nggak mau kayak dia. Kayaknya nggak langsung kayak gitu, tapi bener yang kata Takut Rossi. tuh apa tuh? Gue takut kehilangan dia tanpa gue sadar. Wow. Kayak gitu. Jadi saking gue takut kehilangan dia, sebenarnya itu kan gue nggak confidence juga kan buat dengan diri gue Iya. sendiri. Gue benar-benar berusaha protect dengan caranya gue gitu. Karena gue nggak mau nih kehilangan sosok yang udah jadi Ngerasa secure lu. rasa secure gue ini kayak gitu. Tanpa gue sadarin ya pada waktu itu. Jadi gue baru nyadar-nyadarnya waktu pas umur-umur gini cuy gitu, dan ngeliat ke belakang ya ampun. Bucin banget gue gitu. Aduh gitu, makanya pantesan aja dia gak betah sama gue ya. Aduh, mohon maaf nih mantannya Caca ya. Mohon ampuni dia yang Aduh. lama, sekarang dia udah berubah. Ya, Oke. dan ekspektasi gue juga mungkin banyak yang gak kesampaian juga gitu. Ya, jadinya dia stres dong ya. Stres zamannya juga ya. dia stres juga. Gue mikir juga kasihan juga ya dia pada waktu itu ya. Dan selain ekspektasi gue ya, mungkin habis itu kita berakhir hubungannya. Gue juga yang mutusin karena mungkin udah capek juga kali ya, udah limitnya juga gitu. Terus guanya yang aneh. Nah dari situ gue belajar. Tapi masa pembelajaran itu tuh terus berlanjut. Karena abis itu ada juga lah masa-masa nggak kedewasaannya. Bayangin aja waktu SMA gitu kan. Kenapa gue dulu benar-benar bisa pingin get dia banget? Karena kita pisah sekolah pada waktu itu. LDR itu membuat gue jadi kayak nggak bisa lihat dia gitu. Karena kan kita Iya. biasanya sekelas, Selalu dulu. bersama gitu. Kayak gitu, bagi gue tuh kehadiran dia tuh perlu banget lah gitu dulu. Waduh. Sampai sedalam itulah, sampai akhirnya pasca habis sama dia itu gue mencoba untuk cari lagi. Untuk Nah, fulfill perasaan Ya, lu ya. betul. Jadi abis dari situ cari lagi, tapi ternyata nggak ada yang pas, nggak ada yang serak karena memang hatinya masih belum healing gitu loh, Iya. sama yang sebelumnya gitu. Jadi kesannya ya di situ mungkin gue tanpa gue sadar gue jadi agak melukai juga orang-orang yang
gue lagi deket, mereka punya pengharapan sama gue nggak lah gitu. PHP. Jadi PHP dong, berarti dia tipe-tipe cewek PHP dong. aduh, ingat Gue sudah ya. bertobat, udah Sekali bertobat. lagi dulu guys, jadi Iya. bukan sekarang, mohon maaf. Benar-benar. Ya dari situ nggak nemu lagi. Nah sempat gue juga ada melewati fase 2 orang juga ya, maksudnya ini orang yang cukup dalam juga. Kalau gue pikir-pikir mereka yang gue perhitungkan kayak mantan gue yang ini gitu. Walaupun kita nggak officially kita jalan, kayak dia max gue jadi pacar, terus kita jalan gitu dan kita udahan ada seremoninya gitu, kayak udah deh kita putus gitu, nggak ada gitu. Ya udah kelar ya udah gitu. Iya. Dan padahal gue dulu sempet yang di masa-masa mohon juga ya gitu, saking pernah kapok gitu, gue pernah doa sama Tuhan dia jangan sampai ketiga kali juga cuy gitu. Jadi akhirnya yang gue lihat sih makin kayak pattern ya, Iya, patternnya. kayak makin ini gue coba lagi ekspektasinya nggak nyampe mulu gitu ke orang-orang ini, dan gue sampai wondering apa sih yang salah kayak gitu. Lama-lama lu capek sendiri juga ya. Capek juga gitu gue yang sampai kayak aduh udahlah gitu, apakah gue perlu ambil ekstrim yang ke ini usah banget, nikah gak usah ya. nikah, atau yang gue gak usah Jadi, pacaran deh atau iya. apa deh gitu. Betapa di gunung. Betapa di gunung dia Anda. Bener-bener gue jadi petapa di gunung kayak gitu. Botak. Botak ya. Enggak ya, jangan. Gitu, kurang lebih kayak gitu sih. Oh, afternya ya iya, kalau afternya. cuma kalau detailnya terlalu banyak jadi jangan di sini deh. Apa- Gitu. What made you stop you? Iya. What made you get out of the pattern gitu? Tadi lu bilang Mm-mm. lu akhirnya sadar pattern ini cukup membuat lu jadi bener ya kayak yang gak ada tujuan hidup juga gitu. Akhirnya mencari dan tidak menemukan dan capek gitu. Dan apa? What make you stop? Yang buat gue berhenti adalah ketika gue sadar ini menyakitkan dan gak bagus buat gue, dan ternyata setelah gue ngaca ternyata gue self-centered banget orangnya gitu. Ternyata gue berusaha untuk memakai cara gue untuk mendapatkan keinginan gue atau ekspektasi gue itu Iya. dengan cara gue itulah gitu. Gue set segala sesuatu dan ternyata memang yang paling banyak menyadarkan adalah gue berasa ya waktu pas gue kenal komunitas ya Oke. gitu. Jadi komunitas gue bersyukur banget ketika gue punya orang-orang yang bisa menyadarkan gue akan pattern yang terus berulang ini gitu. Karena sebenarnya waktu pas itu terjadi mampet otak gue itu. Ya namanya nggak objektif kan. Gue kepikiran otak mama gimana gitu ya. Pakai hati ya, Oh mikirnya. gitu iya. Udah gak bisa mikir lagi. Jadi nggak semuanya tuh nggak nemu gitu loh. Iya. Tapi ketika gue punya komunitas, gue dibantu, dan gue bersyukur banget ketika gue yang punya yang namanya pembimbingan itu sendiri. Bimbingan. Nah, jadi gue punya pembimbing yang benar-benar secara personal, dia kan lebih objektif ya, karena dia tidak mengalami dengan apa yang gue Lagi nggak jatuh cinta lah intinya. Iya. Jadi kalau namanya tahu kan orang jatuh cinta itu feeling main, logik jadi nggak aktif, Buta gitu. ya, Jadi dia buta buta gitu. dia. Semua itu yang disebut dengan buta karena cinta. Imbalance jadi. Imbalance, mau-maunya dia gitu ya. Betul. Jadi karena gue udah bener-bener frustrated, akhirnya gue depres, akhirnya gue buka hati gue dan juga merendahkan diri gue lah untuk gue mau dibantu. Wow. Untuk gue mau dibantu lewat ya ini komunitas dan juga pembimbing gue secara rohani gitu. Padahal lu sosoknya superwoman juga yang kayak Iya. Mom juga udah bentuk 11-12 ya. lah ya. 11-12 kayak bisa sendiri gitu. Iya, Udah justru cari semua sendiri. Bener, itu bener banget. Justru itu yang ngebentuk gue pada akhirnya ya gue mau lakukan semuanya sendiri gitu. Gitu. Iya. Tapi akhirnya kadang-kadang Mampet otak. mampet gitu. Gue masih Sontak suka sama juga. kata-kata otak mampet. Iya. Menggambarkan banget nih kalau Betul. udah stuck. Udah stuck, udah nggak bisa apa-apa Relate tuh lah ya. baru Relate lah ya. minta tolong orang ya kan. Iya nih. Baru udah kalau udah jatuh, nah baru gue tipe orang kayak gitu ya. Nah sebelumnya gitu, dan akhirnya gue pada waktu itu minta bantuan, gue bilang butuh bimbingan, butuh disadarin lah dengan pattern gue yang seperti ini. Iya. Banyak dibukakan lewat ya firman Hmm. gitu, lewat pembimbingan itu gue dibukain firman, gue dikuatin secara rohani, terus konseling gue juga dibantu gitu. Jadi dari mentality gue juga banyak digali lah kenapa gue seperti itu. Makanya gue jadi ngerti sekarang apa yang membuat gue kayak begini, apa yang membuat gue jadi mengambil pilihan itu, berperilaku seperti itu gitu. Dan Pattern-pattern yang merusak diri. betul gitu. Pada akhirnya gue dibuka langsung kayak
iya juga gitu. Yang itu yang ternyata akhirnya gue sadar, gue ngerti, dikasih tahu do and don'ts-nya ke depannya kayak gimana, gue diajarin. Yang gue temukan waktu itu adalah yaitu security gue taruh di manusia, bukan sama yang di atas. Wow. Jadi yang gue tangkep ya dari cerita lu ya. Jadi sebenarnya dari pengalaman kenapa lu pacaran ke satu orang ya official, terus yang lain cuma deket, dan ekspektasinya banyak sampai akhirnya ke arah hubungan yang toksik. Ini berhubungan banget tau sama episode kita yang pertama. Episode kita yang pertama itu kenapa sih hubungan bisa toksik waktu kita menitik beratkan pacaran ke ownership. Jadinya pasangan lu diperlakukan kayak barang gitu, dijaga kemana-mana tanpa gitu. kita sadar ya, nggak bebas, nggak bisa berkembang. Padahal kita belum nikah loh. Belum nikah, bukan perkenalan dan saling bangun gitu loh. Betul. Dan tapi yang paling gue suka nih poin yang lu ngomongin tadi, waktu lu ketemu komunitas, terus akhirnya lu mulai sadar dengan pattern lu ini waktu lu dibantu, dibimbing ya. Berarti akhirnya lu punya awareness kalau gue punya pattern yang bawa gue ke circle yang membuat gue jadi apa ya, jadi mencari-cari hal yang sia-sia, yaitu mencari rasa secure itu ke manusia dengan ekspektasi dia, bahkan bisa menekan orang-orang yang dekat sama dia untuk dikontrol. Ini bagus banget gitu ya. Dan akhirnya lu sekarang single kan ya? Iya, single Iya. gitu. Tapi bedanya apa? Ya benar ya kata William juga tadi. Sekarang masih nyari-nyari cowok-cowok gitu kan? Biarkan mereka yang datang sendiri. Ini yang jago, ini yang gue suka. Ini Sekarang gue belajar, jadi dengan apa yang gue udah hadapin, dengan pattern kayak gitu, jadi single tuh sebenarnya it's not bad gitu. It feels like kita ini sebenarnya bisa konten loh ketika kita itu single. Ketika single ini itu bukan berarti kita tuh sendirian gitu, jomblo gitu, gitu kayak yang ada di Instagram. Itu standar yang dibikin sama dunia aja yang membuat kita jadi sendirian, nggak berdaya, nggak bisa melakukan apa-apa, enggak. Tapi sebenarnya ketika kita jadi single, kita punya pilihan kok untuk kita bisa fulfill diri kita dengan contentment yang daripada Tuhan gitu. Dan ketika kita punya security di dalam Tuhan itu sendiri, kita jauh lebih lebih aman, nggak kayak manusia yang berubah-berubah setiap waktu gitu. Dan bukan berarti di sini gue mau bilang kayak udah mendingan lu single aja guys seumur hidup sampai mati lu gitu, enggak. Enggak seperti itu gitu. Tapi gue gimana caranya semasa lu menanti seseorang yang jauh lebih seimbang lagi buat lu. Jadi dengan perkara-perkara yang gue laluin ini, orang-orang kan akhirnya gue jadi tahu patternnya gue gitu kan. Oh ternyata orang yang gue pilih dengan cara gue sendiri ini nggak tepat gitu loh. Dan kedepannya waktu pas gue dibimbing, gue lebih dikasih tahu, oh orang yang pas itu seperti apa, orang yang seimbang sama gue itu seperti apa. Dan Tuhan tuh kasih tahu banyak gitu loh. Tuhan tuh lewat orang-orang yang bantu gue ya, itu pembimbing gue dan juga komunitas gue juga banyak menyadarkan bahwa kedepannya lu mesti cari orang-orang yang benar-benar bisa doing something untuk Tuhan gitu loh, bukan cuma untuk fulfill lu doang gitu. Jadi kalau fulfill lu doang mah itu udah kayak ya udah biasa aja gitu. Justru karena kita konten, ketemu orang konten, kita bisa do something better gitu. Dari situ akhirnya gue belajar lah gitu. Ya lebih ke situnya sih ya. Oke, gila. Ini keren sih menurut gue. Jadi kenapa lu pacaran versi lu adalah pokoknya di direct dengan masalah dan background yang lu salah artikan lah intinya waktu masih muda dan sampai sekarang. Tapi pada akhirnya perubahannya itu yang gue suka adalah waktu lu jelasin versinya lu untuk memandang sebuah hubungan yang baik, seimbang adalah karena Tuhan. Karena yang di atas gitu. Berarti bukan berarti harus pacaran ya? Iya, bukan berarti harus pacaran, tapi bukan berarti juga nggak boleh pacaran gitu ya. Betul. Tapi gimana rasa konten itu versi Caca dia dapatkan dari Tuhan, bukan lagi karena pattern yang merusak dirinya. Bayangin aja ketika lo punya relationship tapi masih dengan keadaan lo yang kayak gitu. Ya berabe tuh cowoknya udah itu, kabur. Waduh gila sih, itu akan toksik banget. Wow, keren banget ya tadi ya penjelasan dari lu. Gua thank you sih buat Caca udah mau share tentang pengalamannya dia. Pokoknya nggak gampang juga ya waktu dia masih kecil dengan backgroundnya seperti itu, tapi
sampai ngeliat Caca yang sekarang yang tadi single ya dan ready to mingle guys. Jadi boleh aja kontak kita di DM kalau mau tanya-tanya informasi seputar Caca, lu pasti akan Waduh, jadi Wow. ajang pencari jodoh Iya, ya. jadi nanti good sense bukannya good sense beyond knowledge gitu ya, tapi nanti jadi good sense ajang pencarian jodoh Beyond beyond dating. beyond dating gitu. Oke, back to the topic ya. Gua sih tangkep banget ya. Lu menceritakan tentang apa yang lu lakukan dahulu Ya. waktu lu masih muda dan semuanya lu pengen take care sendiri sampai akhirnya ya pattern itu berulang dan akhirnya merusak hubungan-hubungan lu dengan orang lain. Ya. Which is mencari seseorang yang paling sempurna di hidup lu sesuai yang lu mau gitu kan. Dan akhirnya mengontrol orang. Tadi gimana ya kayak cowok-cowok gitu ya di nggak boleh kesini, nggak boleh kesana gimana, itu connect banget lah sama episode kita yang pertama gitu ya. Episode pertama Oke. kita ngomongin tentang Ownership versus IOI, itu pengenalan. tentang ownership versus pengenalan Iya. ya, dimana waktu kita jadinya rasa memiliki orang akhirnya kita obsesif banget terus overprotective, Kita cage dia, kita cage dia dia nggak bisa berkembang jadinya. ya, jadi tertekan mulu dan tidak menitik beratkan di namanya Betul. pacaran itu butuh enjoy gitu kan, bukan yang tertekan. Hmm. Tapi tadi yang gue tangkap waktu lu punya komunitas yang bantuin lu, dia bisa banyak tanya nasihat dan terbimbing, akhirnya dia bisa aware tentang, lebih tepatnya tentang awareness dia, rupanya gue banyak Iya. hal yang belum beres. Betul. Gitu. Yang membawa hubungannya dia terus muter patternnya tuh ke arah akhirnya ya gagal gitu kan, ya sedih juga gagal gitu kan ya, padahal dia udah harapan banget ini jadi Sampai didoain sih itu sampai kayak udah didoain 3 kali Bener. guys gitu Harapannya kan. tinggi banget. Udah harapannya udah tinggi banget, tapi ya udah nggak apa-apa lah ya. Dan sekarang aja lihat ya dia udah keren gini walaupun dia single, tapi wow, dia selalu bilang gua udah feel content guys. Jadi wake me up inside. wih, gua udah feel content karena gua tahu gua punya Tuhan versinya Caca. Amen. Gitu. Gimana kalau menurut lu Will, conclusionnya nih? Pertama, thank you banget Kak Caca udah sharing-sharing tentang Sama-sama Will. panjang banget ini tentang Yes. cerita Yeps. cinta lu yang pertama itu. Ini cinta pertama. Tapi Cinta pertama sih lebih Iya, tepatnya. Betul. pacar pertama Pacar. ya. Dulu tuh cinta. Yo, iya. Mungkin ada yang lain kan, ada yang nggak official lagi. Jangan lupa. Ownership pertama juga bisa. Yo, Tapi yang gue dapetin dari cerita lu itu sebenarnya nggak bukan kita menyalahkan pacaran. iya. Cuma kita harus hati-hati. Kita lihat pacaran kita itu udah masuk ke pattern apa. Kita pacaran itu karena dorongan sesuatu yang kurang kah di dalam diri kita. Sampai akhirnya ekspektasi Kita ke orang lain. Iya, sampai kita naruh ekspektasi ke orang lain itu kan kita malah justru pacaran itu malah mendistract each other ya. Jadi bukan yang membangun. Kita harus hati-hati sama tujuan pacaran ini. Iya. Nah, Betul. gimana kita hati-hati? Caranya ya kita sacrifice lah ke orang lain. Gitu. Belajar dari Caca ya. Iya, belajar buat dalam hal perasaan yang subjektif ini kita melihat dari luar secara objektif Yo, dengan bantuan orang lain gitu. Betul. Gitu Boleh sih, kalau bener. ada yang single ya. Tapi yang perempuan aja. Kalau misalkan yang laki-laki nanti ada lagi partner gue. Oh, jadi Gitu. buat single-single nih dikasih tawaran kalau kalian ada masalah tentang mencari pasangan hidup. Waduh. Anak-anak kampus yang mungkin berasa alone gitu kan. Nyari-nyari orang tapi kok nggak ketemu-ketemu dan gagal terus dan akhirnya berasa kayak udah gue nggak mau nikah. Bisa hubungin Good Sense dan kita akan langsung direct kepada Kak Caca yang akan membantu untuk konseling. With good Udah kayak sense. konselor ya. Iya, konselor andal kita. Cerita-cerita Oh ya ya. guys, jangan lupa follow IG kita @with_good_sense. Iya. Kita cerita-cerita aja lah di @with_good_sense. Boleh banget. We're really open buat semuanya yang mau cerita. Gitu. Yay. Wow, keren banget. Jadi apa aja tadi Will? Kalau kita membangun pacaran atau kita pengen melihat sebuah hubungan, kita butuh Self-awareness, self-awareness, terus kita harus seek advice, seek advice, kita juga harus lihat tujuan pacaran. tujuan pacaran, dan satu lagi nih yang gue tangkap tadi, punya komunitas yang membangun. Wow. Betul. Betul sekali. Wah, gue suka banget nih. Oke guys, untuk mengakhiri pembicaraan kita hari ini nih, gue punya kata-kata mutiara nih. Apa tuh, Ros? Kata-kata cucok buat semua yang mendengarkan podcast kita hari ini. Kayak yang episode minggu lalu ya. Episode minggu lalu kan, jatuh cinta itu gampang. Gampang. Tapi bangun cintanya itu loh Sulit. susah. Sulit atau susah sih?
Dua-duanya lah. Udahlah sama aja lah. Oke, kalau hari ini Susah atau sulit? Kalau hari ini adalah malu bertanya, sesat di jalan. Cakep. Kok cakep lu kira pantun? Oke, Bukan ya? boleh. Ini tentang pepatah gitu yang sering kita dengar. Ulang ya. Malu bertanya, sesat di jalan. Tapi versi Good Sense, malu bertanya, sesat di hati. Wih. Pas banget. Cringe tapi Good menusuk sense, hati good ya. sense. Good Wow. sense, beyond knowledge. Oke, gue malu guys sekarang. Udah nggak apa-apa ya, lu nggak lihat muka gue juga. Oke gitu, dan itulah pembicaraan kita hari ini, and we really happy bisa berbincang Thank you. banyak sama Caca dan juga sama Terima kasih, teman-teman yang terima kasih. mendengarkan di rumah. Iya, semoga bermanfaat ya buat semuanya. Terima kasih Ci Caca sekali lagi. Ya kita juga berharap buat podcast hari ini bisa membantu kita semua untuk punya good sense. Ini cerita Caca, cerita lu gimana? Yeay. Good sense Beyond knowledge. Yeay.